Alhamdulillah wa syukurillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, alhamdulillah, mas-mas, bapak, adik, pagi kalian wonten majelis tafsir Al-Quran, wonten masjid Nurul Mu'minin. Mugi-mugi Allah selalu berkahi masjid ini dan juga semua jamaahnya. Alhamdulillah. Orang gitu tadi. Alhamdulillah. Jawab kota pun alhamdulillah. Lanjutkan mulai insyaallah pada hari ini tafsir kita sampai surat An-Nasr. Monggo sareng-sareng kita mulai dengan baca bersama-sama surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nasr. Monggo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi Mas Quran pas enten nun atau mim tasdid innak ditahan dingin. Innahu kata dia innahu kana tawwaba. Sarang-sarang innahu kana tawwaba. Wassalam. Kanti-kanti orang di Quran. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr kita akan bahas. Tapi sebelum itu bahwasanya surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian para sahabat itu, di mana datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, datang menaklukkan kabar gembira tentang penaklukan kota Makkah yang dimana itu setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Jadi proses dakwah perjuangan yang begitu panjang. Sesuatu akan dados mulia,
terus berharga. Itu manakala menempuh suatu proses yang cukup panjang dan biasanya melelahkan. Contohnya pun emas niku gitu. Dados saged ngomong nggih cincin, nggih kalung, nggih anting-anting. Itu prosesnya gimana? Panjang. Saking tambang dulu gitu, terus disaring, kemudian diproses dan dipanaskan macam-macam hingga akhirnya menjadi perhiasan. Contoh lain pun kelapa kalih minyak kelapa niku awis pundi? Minyak pun gitu mungkin. Saking kelapa dados minyak kelapa niku diproses napa mboten? Prosesipun Masya Allah detailipun pripun gitu. Tapi bagaimana melalui proses yang panjang yang awalnya itu bernilai mungkin biasa saja, kemudian melalui proses yang panjang itu tadi menjadi berharga dan lebih berharga nilainya. Begitu juga kita hamba Allah ini, Allah akan angkat derajat, Allah akan meninggikan hambanya manakala melalui ujian-ujian. Allah akan mengangkat derajat hamba itu melalui apa? Ujian, berbagai macam ujian. Allah angkat derajat ini kemudian dengan satu ujian yang kita terima, no kemauan, sakit, jangan gerah, sabar dan gerah. Itu subhanallah. Kalau dengan kita diuji Allah kemudian kita bersabar atas ujian itu, maka derajat kita insya Allah diisi Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini begitu juga bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu. Mereka tidak begitu dengan mudah saja mau Kanjeng Nabi diutus, terus Nabi pun kepenak tok. Ternyata melalui yang sekelas Nabi pun gitu, yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan langsung wahyu dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sampai berhasil dalam dakwahnya itu melalui berbagai macam ujian. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu diuji dengan berbagai macam ujian. Nabi Ibrahim kepanggil pada zamannya kalian Raja Namrud. Waktu itu kemudian setelah beliau menghancurkan berhala-berhala karena ini mereka syirik, mereka menyebutkan Allah dengan berhala-berhala itu. Akhirnya kaumnya berkumpul, akhirnya apa yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim? Dibakar. Gitu. Dikumpulkan kayu bakar itu dibakar. Dan begitu juga para nabi-nabi setelah Nabi Nuh diuji dengan pertama apa? Kaumnya yang mendustakan beliau. Berdakwah beliau itu yuswanipun Nabi Nuh itu 950 tahun dulu. Panjang setengah abad gitu. Subhanallah. Didustakan oleh kaumnya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan enggak ada hujan, enggak ada petir, bukan ada mendung. Diminta untuk membuat kapal yang besar, yang besar. Itu kaumnya leceh-leceh, Pak. Ngopo iki ora pernah gawean. Nah, ini kemarau panjang, enggak ada hujan, enggak apa-apa, membuat kapal buat apa? Itu diajak-ajak setiap hari oleh kaumnya. Enggak ada diajak-ajak, Pak, dilempari kotoran berbagai macam. Akhirnya Allah datangkan banjir bandang. Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman. Nabi Zakaria diuji Allah dengan digergaji oleh kaumnya sendiri.
Nabi Musa diuji oleh raja yang bernama Fir'aun. Masya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam sampai satu surat turun namanya surat Yusuf. Bagaimana beliau kesehatan itu? Gitu. Desih alit dilemparkan oleh saudaranya berusia 11 itu ke dalam sumur. Kan sumur Pak Kesehatan itu masih belia, masih muda belia itu. Lapor ke bapaknya dikira dimakan oleh serigala. Masih sangat muda beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian diambil oleh sekelompok orang. Akhirnya beliau berada di Mesir. Itu pun masih belum selesai ujiannya. Beliau kena fitnah oleh seorang perempuan. Ya, kadang kita mendengar riwayat Zulaikha. Difitnah beliau tidak mau menuruti ajakan Zulaikha untuk berzina. Akhirnya beliau dipenjara. Begitu juga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun nonton Mekah itu ujian yang luar biasa. Ujian berdakwah ke Taif salah satunya. Itu dicaci dakwah Taif masuk ke dalam setunggal kampung namanya Taif, tidak jauh dari Mekah. Berdakwah dengan baik-baik beliau menyampaikan Islam, diajar Islam. Akhirnya Nabi diusir oleh mereka. Masuk dengan baik-baik, diusir. Tidak hanya diusir Nabi SAW. Diriwayat sampai ada yang dibalak oleh batu sampai keluar dari beliau. Para sahabat bersama Nabi SAW. Kemarin saya ceritakan tentang Bilal bin Rabah, yang ditindas dengan batu yang begitu besar. Yasir, bapaknya Ammar, suami istri Bu Yasir kali Sumayyah, itu juga diuji, bahkan Sumayyah sampai dituju sebagai linggis. Ya Allah, ya Allah. Khabbab dan sebagainya. Banyak dari sahabat Nabi SAW yang harus terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Khandaq, kisah Uhdud, Ashabul Uhdud. Itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibangunkan parit, dibakar paritnya. Beriman nggak? Kalau beriman kepada Allah, masuk parit itu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana ujian tentang keimanan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala untuk surat An-Nasr ini Allah memberikan kabar gembira setelah bagaimana para sahabat melalui berbagai macam ujian. Inilah sekaligus kita mengambil pelajaran bahwasanya kita dalam berjuang memakmurkan masjid, itu mesti ada berjuang kita dalam mempertahankan keimanan istiqomah itu pasti ada ujian-ujiannya. Dan semakin tinggi iman seseorang itu ujiannya semakin berat. Atas kekelompokan itu, kelompokan saya ingin itu menawi antar angin, menawi sing tengah dapat biasa angin boten kencang. Menawi pucuk itu anginnya pripun? Wes. Nah itulah semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat dan semakin berat ujian. Setiap kita di dunia pasti melalui berbagai macam ujian dengan berbagai bentuknya. Enten diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan kekurangan dalam hidupnya, ada juga orang yang diuji dengan kekayaan. Sugih itu diuji ujian. Kalau kekurangan, misal kekurangan harta dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk bersabar. Belum kedua masalah sugih, hartanya banyak sekali, itu juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar hamba ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ujian kita masing-masing berbeda, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bakal uji hambanya melebihi kemampuan hamba itu. Tapi mesti dari kita melalui ujian dari berbagai macam ujian berbeda. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala setelah bagaimana Nabi dan para sahabat itu berjuang bertahun-tahun itu, akhirnya Allah memberikan kabar gembira yang begitu besar, kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang nasrullah
dua ini. Pertama, nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah di sini mencakup baik pertolongan berupa fisik, yaitu umat Islam menang dalam peperangan-peperangannya, maupun pertolongan Allah dalam argumentasi atau hujah-hujah. Mereka yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hujahnya terbantahkan dengan ayat-ayat ini. Kaum munafik yang ingin merusak Islam, mereka terbantahkan dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, fath di sini maksudnya apa? Penaklukan. Penaklukan, para mufassir ahli tafsir menjelaskan fathu di sini maksudnya fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Bagaimana kota Makkah di sini ditaklukkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau diusir atau hijrah dari Makkah. Para sahabat waktu itu harus hijrah, tetap pindah karena ujian dan harus semakin berat bobot Makkah. Nggak mungkin ini harus hijrah. Mereka Nabi pun berhijrah ke Madinah, Madinah Munawwarah, hingga akhirnya setelah mulai perjuangan yang panjang itu tadi, pada tahun ke-8 Hijriah, bulannya pun bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 20 Ramadan tahun kita mau 8 Hijriah. Itu peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Wonten sasi Ramadan. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam itu terjadi wonten bulan Ramadan. Contoh yang lain selain Fathu Makkah, wonten perang namanya perang Badar. Perang Badar ini mungkin terjadi wonten sasi napa? Ramadan juga. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan semangat, bulan produktif. Namun pas sasi Ramadan bubuk ngomongnya, saking ibarat sahur atas duhur, sholat, sholat sedikit bubuk mulai, ngantos menjelang maghrib, nanti atus di bukau bahkan ada perkataan ini beberapa orang menganggapnya hadis, sebenarnya hadis yang dhaif atau bahkan maudhu begini. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus apa demikian? Itu ada satu ayat. Tidur bisa bernilai ibadah, maka niatan ibadah. Nggih angsal sare pas bulan Ramadan, tapi nggih boten sare terus. Sedina utuh aku poso iki lemes. Nah, ini perjuangan umat Kolomben itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan semangat. Bahwasanya Ramadan tidak untuk leha-leha, walaupun itu adalah bulan puasa. Tapi bagaimana bulan semangat Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pun di bulan suci Ramadan. Penaklukan kota Makkah menika berawal saking pengkhianatan kaum musyrikin pada perjanjian dengan umat Islam ingkang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah menika perjanjian antara umat Islam kalian musyrikin 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Kaum musyrikin melanggar perjanjian itu. Akhirnya Nabi SAW sudah berkali-kali mereka melanggar perjanjian itu, Bu. Akhirnya Nabi bersama para sahabat-sahabatnya ingkang jumlahnya 10.000 itu mendatangi kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Ini sekaligus menunjukkan perkembangan umat Islam waktu itu. Perkembangan umat Islam pas di perang Badar contohnya. Perang Badar itu jumlahnya mboten kathah. Umat Islam para sahabat ingkang bersama Nabi SAW jumlahnya hanya bersekitar 300-an orang, Pak. Tapi itu tahun ke-2 Hijriah.
Ibar niku selisih 6 tahun setelahnya, pas Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, itu jumlah mereka menjadi kita mau 10.000 berlipat-lipat. Di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi masuk ke kota Makkah dan hampir mboten perlawanan dari kaum musyrikin. Karena jumlah mereka semakin sedikit dan jumlah umat Islam semakin besar. Hampir tidak ada perlawanan dari kaum musyrikin. Masuk Nabi SAW dengan untanya ke dalam kota Mekah. Hampir tidak ada yang memerangi kaum muslimin yang waktu itu ingin masuk Mekah. Masuk Nabi SAW, kemudian beliau bertawaf di Ka'bah sambil bawa busur yang panjang. Apa yang beliau lakukan? Tawaf terlebih dahulu. Kemudian setelah itu beliau menghancurkan berhala-berhala wonten Ka'bah. Dados Ka'bah niku sebelum Fathu Makkah pada waktu masih dikuasai oleh kufar musyrikin niku kuatah berhala wonten niku. Ini berhalanya jajar-jajar di sekitar apa? Ka'bah itu tadi. Nabi pada waktu Fathu Makkah karena kota Makkah ini dihancurkan berhala itu, das sambil berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Pada hari ini kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, das. Gak ada yang berani orang musyrikin lagi setelah itu. Dikumpulkan di bariku, Bu. Orang kaum musyrikin dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya Nabi kepada mereka, apa yang kalian kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Itu Nabi bertanya kepada mereka. Pada waktu itu Nabi keluar saking atau hijrah saking Mekah itu hampir dibunuh oleh kaum musyrikin kala itu. Kalau kita mengingat peristiwa hijrah, peristiwa hijrah niku pada waktu Nabi ajeng hijrah ajeng pindah wonten Madinah niku sedanten kabilah sedanten kaum niku ngirim pasukan setunggal-setunggal perwakilan. Tujuanipun kagem membunuh ajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan pada waktu Fathu Makkah menaklukkan kota Mekah menika, Nabi bertanya kepada kaum musyrikin, kira-kira apa kepada kalian? Menawi raja yang penguasa atau gimana dibunuh dia habis semua. Tapi apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ilhabu fa'antumut tulaqa. Wes kaum musyrikin, hari ini Makkah sudah ditaklukkan, kalian pergilah, kalian bebas pada hari ini. Rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi langsung memberikan ampunan kepada kaum musyrikin waktu itu? Diampuni mereka. Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas pada hari ini. Kecuali hanya ada 1-2 yang sangat memusuhi Islam, yang sangat memusuhi para nabi dan sahabat, itu tetap dibunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum Nabi membebaskan. Padahal waktu itu para sahabat hijrah saking Mekah wonten Madinah dalam keadaan terdolimi, didolimi oleh mereka. Ada yang dibunuh, ada yang diusir, subhanallah, berbagai macam. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka hari itu adalah datang pertolongan Allah, kalian datang al-fath. Fath tadi maksudnya fathul apa? Makkah atau penaklukan kota Makkah. Ayat nomor kali, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat wahai Muhammad, manusia, orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk kepada agama Allah. Agama Allah di sini maksudnya apa? Islam. Mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Kali diucap, Bu, semoga langsung siap. Alhamdulillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk agama Allah berbondong. Loh, apa sebelumnya mboten enten ingkang
masuk Islam, Mas. Ngeten. Saderenge peristiwa Fathu Mekah niki wau, tahun kita niki wau Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Itu orang masuk Islam sedikit demi sedikit. Nggih, enten berapa? Tapi setelah bibar Fathu Mekah, setelah peristiwa penaklukan kota Mekah menika, berduyun-duyun orang bersyahadat, berduyun-duyun orang masuk Islam. Mereka mendapatkan hidayah. Loh, kenapa kok sebelum Fathu Mekah kok ada tapi sedikit-sedikit, tapi bibar Fathu Mekah itu kuatan? Salah seorang sahabat Nabi Umar bin Salamah berkata, "Kanatil Arab talawwamu bi islamihim al-fath." Orang-orang Arab niku sekitar Mekah, kabilah-kabilah sekitar niku pada waktu itu belum derek masuk Islam. Belum masuk Islam. Mereka menunggu peristiwa seperti ini, Pak. Menunggu peristiwa penaklukan kota Mekah. Soalnya Nabi kan munculipun sing kota Mekah, ya. Dilahirkan dari Mekah, dari suku Quraisy. Mereka orang-orang Arab itu dan sekitar Mekah dan sebagainya itu, kalau bahkan mereka berkata, utrukuhu wa qaumahu, biarkan Muhammad ini bersama kaumnya. Fa in dhaharu alaihim fa innahu nabiyyun shadiq. Kalau nanti Muhammad ini bersama kaumnya nanti bisa menaklukkan kota Mekah yang dia berasal dari itu, maka sesungguhnya dialah nabi adalah nabi yang benar. Mereka berkata seperti itu. Nunggu sih nunggu dia. Nah, ternyata setelah benar-benar Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, waktu itu, setelah itu para orang Arab langsung berbondong-bondong masuk Islam. Banyak sekali. Langsung dari kabilah sana masuk Islam, kabilah sana masuk Islam. Bahkan orang Quraisy pun juga masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam berbondong-bondong mendapatkan hidayah. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bagaimana proses panjang dakwah niku wau, ibar niku penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, ibar niku orang-orang sekitar langsung banyak masuk Islam. Niki karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekaligus ujian berikut dengan banyaknya umat Islam itu tadi, kata umat Islam, kata orang kemudian memeluk Islam setelah itu, ini sekaligus ujian bagaimana mereka diuji dengan itu, dengan banyak jumlah ini apakah membuat mereka sombong. Karena setelah itu nanti setelah setahun setelahnya niki tadi 8 Hijriah kita Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nanti setahun setelahnya ada Hajjatul Wada, ada Haji Wada, itu berkumpul kurang lebih 120.000, berlipat-lipat gitu. Nanti kalau perang Badar 300, pas penaklukan kota Makkah berlipat menjadi kita nih wow 10.000, kemudian pas Hajjatul Wada nanti berjumlah kurang lebih 120. Subhanallah. Nah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dan hidayah. Allah berikan kabar gembira wonten ayat dan ayat pertama dan mungkin. Bismillah, cek tes. Oke. Bismillah, coba. Ya. Wonten ayat setunggal kali-kali niku. Yang pertama apa? Datang kabar gembira dari Allah berupa pertolongan Allah dan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ingkang nomor kali orang banyak masuk Islam. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu juga melihat subhanallah, ini kabar gembira. Di saat ayat setunggal ayat ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saat ada yang buat Islam, pribadi kok buat Islam, alhamdulillah. Saat ada kok jarang wonten masjid, kemudian kok saat ini tindak masjid, itu alhamdulillah.
Kita niku menawi enten tiyang dados sae, gitu, ibadahipun dados sae, mboten masjid kok dados ten masjid, itu subhanallah, itu membuat kita senang, membuat kita bahagia. Kita berusaha untuk mengajak sekitar kita, monggo ayo ke masjid, ayo sholat, ayo buat ngaji, agar sarang-sarang kita niku saged mlebet surga. Dan surga niku luasipun arduhas samawati wal ardi. Surga niku diceritakan Allah Subhanahu wa taala luasipun niku seluas langit dan bumi. Kok jenengan mlebet surga ki Mbak kan sepi to, Pak? Nggih napa nggih, Bu? Kok sing mlebet wong alur etan ini kalau tadi kurang kepala saya masih melebet mriki tok sak RT tok ini kayak RT ini kata gitu sing cacat dan mriki RT gede RT tunggal misalnya pun Bu lah kok alur ilan ini misal ini misalnya Pak tuh kula tunggaken sedanten kita insyaallah mungkin lompat dengan surga amin. Lah kok misalnya pun mau sagang niki kok sing kamu ke surga, sing mriko boten bisa diajak, saya kok bisa diajak. Niki mriki saged rame melompat ngoten to. Lah kok mriko jenengan niku ngono, kok sing kok saya tok sepi to malah. Apa penak sepi nang surga, rotak lalu kaya wong iki nang endi ngoten iki. Makanya kita itu subhanallah selalu untuk ajak-ajak ke sana. Surga niku luasnya seluas langit dan bumi. Jangan membantu syaitan untuk justru karena kita saat ini mungkin ada beberapa gitu, makanya kita perlu berhati-hati. Jangan membantu syaitan justru menjerumuskan saudara kita untuk lebet neraka. Wah iki kira cetoni amanane bid'ah iki neraka iki. Subhanallah, naudzubillah. Kalau ada yang salah, kowe iki ra salat lho. Sholatmu atau neng masjid rokok ampun gitu. Misalnya enten ingkang boten sholat daripada rokok ngoten nggih, mending diajak Mas ayo ke masjid, ayo sholat ngoten nggih. Kersane kita bisa sama-sama ngoten nggih. Di mana surga itu begitu indah, sangat melompat atau beriko. Bagaimana nanti kita dikumpulkan kembali subhanallah. Semua bisa senang kalau umat Islam sebagai mukmin, sebagai muslim yang menjadi sae, yang datang masjid, kok ini jadi bagus amalnya, ini jadi masya Allah, itu merasa senang. Ini juga bagaimana Allah memberikan kabar gembira kembali surat An-Nasr wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk Islam berbondong-bondong mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibar ayat setunggal kali ayat kali. Dan ini surat An-Nasr namun 3 ayat Pak. Kalau ini sampun ayat setunggal jadi pun kita bahas dirampungnya sekalian. Kabar setunggal, kabar gembira dari Allah, pertolongan Allah kali Fathu Makkah. Nomor kali mau nomor kabar gembiranya masuk Islam, puasa. Kemudian setelah itu ini kabar gembira dari Allah. Kabar gembira yang nomor ayat nomor 3 ini adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada kabar gembira dari Allah, kabar gembira dari Allah. Untuk mensyukuri kabar gembira itu fasabbih, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini perintah kagem berzikir. Kagum apa zikir untuk memperbanyak zikir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Napa mawon mas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala fasabbih. Yang pertama sabbih maksudnya menika adalah tasbih. Bihamdi rabbika. Ini niku di sini maksudnya adalah kalimat tahmid. Kalau tasbih itu apa?
subhanallah. Tahmid hamdalah itu apa Bu? Alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu adalah perintah untuk beristighfar. Kenapa diperintahkan oleh berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini amalan yang istimewa. Bagaimana bersyukur itu atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Sedanten nikmat yang kita terima, sedanten nikmat yang kita peroleh menika, itu agar kita selalu ingat bahwasanya ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak, agar kita tidak terlepas mendapatkan nikmat, selalu ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak zikir. Dan di sini pun Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir," yaitu tasbihkan Allah, sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini amalannya zikir? Amalan zikir itu amalan yang istimewa. Amalan yang apa? Istimewa. Kenapa Allah perintahkan di sini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah setunggal sahabat Nabi, asmanipun Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Menawi kita mendengar nama Abdullah bin Abbas niku Pak, itu sahabat ingkang paling pinter tafsir Quran. Asmanipun sinten? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, putranipun Abbas, ponakanipun Nabi, apa saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu alim, sahabat yang paling paham tafsir Quran. Pada saat mengetahui ayat ini turun, surat An-Nasr itu, Ibnu Abbas ditanya oleh sahabat yang lain, karena beliau paling paham. Ada hikmah di sini. Beliau berkata, ayat ini turun membawa kabar gembira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian merintahkan untuk banyak tasbih, banyak tahmid, banyak beristighfar. Ini menunjukkan tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus misi dakwah itu selesai, mendekati selesai, ajal rampung. Ini perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita, kabar gembira kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia masuk kuatah berbondong-bondong, ribuan bahkan ratusan ribu umat Islam. Abdullah bin Abbas paham, oh subhanallah, ini alamat dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibanding para sahabat banyak nangis. Ya Allah, Nabi tidak lama lagi. Nah, kenapa di sini Allah berikan kabar gembira dan juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sesuatu yang istimewa. Kehidupan Nabi itu istimewa, luar biasa. Beliau dilahirkan, ya kan? Dimunculkan, diangkat menjadi Nabi, sungguh peristiwa istimewa. Pun ditutup, ditutup kehidupan beliau, selesai misi dakwah beliau pun dengan sesuatu yang istimewa, yaitu kabar gembira wonten surat An-Nasr. Dibanding turun ayat niki, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling muda, tapi yang paling dan juga yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu setelah turun ayat ini, setelah turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ini, yukfir an yaqul, kemudian memperbanyak membaca doa fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam rukuk dan sujudnya doa. Ya ta'awwalul Quran, yaitu sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah niki. Doane pripun kita sangsara pendek, dan ini bisa kita baca wonten rukuk kali wonten sujud. Ini yang diamalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun asal
Secara umum kalau banyak bacaan Nabi dan gitu. Kalau kita sering kita baca pas rukuk apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Paling sering itu di pas sujud apa? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Tapi ternyata ada doa yang mungkin sebagian kita sudah mengetahui, atau sebagian kita dari nanti mendengar. Doa ini yang banyak dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Doa ini pun sambil sarang-sarang gitu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sampun niku. Mulai nggih. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sopo hafal Bu? Yang tiga hafal nggih. Ada ini boleh. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu salah satu bacaan yang banyak dibaca Nabi setelah turun ayat ini. Wonten apa mau? Rukuk kali sujud. Ini ya ta'awal Quran, yaitu maksud dari Nabi kan tadi perintahnya tiga kita fasabbih niku napa tasbih wa bihamdika tahmid wastaghfirhu istighfar. Doa niki subhanaka Allahumma rabbana, subhanaka Allahumma niki tasbih, maha suci engkau ya Allah, subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan segala puji kepadamu. Nanti tasbih terus tahmid. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, itu doa yang banyak dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini turun ayat di akhir kehidupan beliau, maka beliau sering membaca itu. Oleh subhanaka, misalnya apa gitu ya? Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Alhamdulillah. Oke, sabar nggih, mungkin diulang oleh pripun Mas, apa nih Mas? Mungkin rekaman lagi gitu. Atau bacaan Nabi bisa, atau yang itu ada yang menulis. Itu bacaan. Jadi selain baca, terus bacaan rukuk ada sujud itu sebenarnya banyak Pak. Bacaan rukuk ada sujud ada berbagai. Ada subuhun kudus rabbul malaikati war ruh, itu juga bisa. Tapi yang paling masyhur atau paling sering kan subhana rabbiyal azim, ya kan subhana rabbiyal a'la. Nah, mungkin ditambah kali niki insyaallah. Itu sebagai bentuk mencontoh amalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang berzikir nih, ini perintah untuk zikir, zikrullah. Ibadah, salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, itu tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah kalau kita bahas tentang zikir itu satu majelis ada. Berbagai majelis. Terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lisan kita ini terbiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan niku enteng tapi subhanallah pahalanipun di sisi Allah itu begitu besar. Allah banyak wonten surat Al-Baqarah 152 Quran, dari Quran dulu Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Apa kata Allah? Fadhkuruni, ingatlah aku, berzikirlah untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Ingin diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat
yaitu dengan banyak berzikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan janjikan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Adalah salah satunya adalah wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, yaitu tiang-tiang ingkang kathah zikir. Dan banyak macam-macam zikir kalau kita bahas, subhanallah. Enten hadis yang menjelaskan banyak, saya bacakan beberapa. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani, ringan. Khafifatani 'alal lisan. Kalimat ini khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Habibatani ilar rahman, yaitu yang 2 kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tsaqilatani fil mizan, yang niku berat timbangannya wonten mizan. Mizan itu apa? Timbangan, ya mizan. Kalau semua amal ditimbang itu berat timbangannya. Amalipun boten angel. Dengan zikir syaratnya dengan 2 kalimat. Apa 2 kalimat niku? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Syarat-syarat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tirukan saya ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata sampeyan apa mboten, Pak? Mboten enten pinten detik. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 8 detik, Bu. Mboten enten 11 detik. Sakmene saya tok pinten niku. Tapi subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimat ini apa tadi? Khafifatan 'alal lisan, ringan di lisan, tetapi berat di timbangan mizan dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita banyak macam tidak pakai Bu. Bismillah, nyatakan jereng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Macam tidak nyambut damel, Pak. Yang sabir misalnya pun ngasto pacul. Bismillah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nek kantoran kan balik desa misalnya pun nyata mobil jreng bismillahirrahmanirrahim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ngoten nggih. Aja tidak keluar kota Pakde, aja nyetir wonten Lamongan, wonten Bali, wonten Bandung. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Pakde wonten mboten? Wonten. Oh, baik. Salipun nenten kados Pak Demo, ngajak roti bakar siji dikirim menyang juga. Loh, mantap tapi. Jeng roti bakar toh martabak. Aduh, suket. Jajake pakai martabak. Martabak satu kali martabak, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ajeng masak Bu, iris-iris brambang jenengan daripada gosip boten. Syahrini piye ya Kak ya? Kalau Syahrini malah gosip macam-macam. Zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada. Oh, nama kena saya mau kena ada. Ya, dalam sekali lagi dalam sedikit mikot tentang ayat terakhir sabih rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wow, dikiripun subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Iki fadilahipun kana sangat. Keutamaanipun kana sangat. Enten hadis menjelaskan juga ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memberitahukan kepada kalian dengan perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
ingkang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Napa malih saged kita dawam itu terus kita biasakan. Sedinten bisa jenengan saged maos ping 200 saya cepet ya Bu. Subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi. Sedinten iku ngendikanipun Nabi, siapa berkata dalam sehari semalam subhanallah wa bihamdi ping 100, khuttat khotoyahu, dosa-dosanya akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, wa ikanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu seluas buih itu apa ya? Untuk di lautan, untuk lautan, kata mau itu antara Nabi SAW, Allah akan mengampuni dosanya siapa yang mendawakan sedinten sewengi niku maos subhanallah wa bihamdihi pemitan 100 kali. Subhanallah. Apa? Sampai kata ini amalannya ringan, tapi pahalanya besar gitu. Di hadis lain oleh lagi nanti jelaskan ya, apakah kalian tidak mampu untuk menghasilkan atau mendapatkan pahala 1000 kebaikan dalam sehari semalam? Para sahabat kaget, 1000 kebaikan, 1000 pahala itu pripun ya Rasulullah? Rasulullah berikan rahasia. Hendaklah kalian bertasbih. Bertasbih salah satunya dengan subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan sebesar 1000 kebaikan. Entah dia mengangsal 1000 kebaikan atau dihapuskan dosanya 1000 kesalahan, 1000 dosa. Kadang ya kalau zikir-zikir banyak, tapi karena ini membahas fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka kita biasakan untuk sebagai bentuk pengamalan